Pernah kebayang nggak semua yang kamu pelajari, semua logika yang kamu pegang, tiba-tiba nggak berlaku sama sekali di hadapan teror yang nggak bisa dijelaskan? Nah, inilah yang dialami Eva. Dan ini adalah kisah tentang mimpi buruknya di asrama. Jadi, Eva ini bukan orang sembarangan. Dia mahasiswi S2 psikologi. Otaknya udah terlatih untuk berpikir logis, untuk mencari penjelasan rasional. Tapi, seperti yang dia bilang sendiri, ada titik di mana logikanya tuh udah nggak cukup lagi, hancur lebur. Oke, kita mulai dari awal. Eva ini anak perantauan dari Kalimantan. Dia pindah ke Jakarta, semangat banget mau lanjut S2 psikologi. Dapatlah dia sebuah kamar asrama, tapi sayangnya teror itu dimulai di malam pertamanya. Bener-bener malam pertama. Ya wajar kan, sebagai calon psikolog, reaksi pertamanya ya coba cari penjelasan logis. Ah, ini pasti karena stres pindahan. Atau mungkin cuma imajinasi aja, kecapean. Dia coba untuk menepis semua itu. Tapi imajinasi itu ternyata nggak mau diem. Cuma dalam seminggu pertama, gangguannya makin menjadi-jadi. Dari yang awalnya cuma suara cewek manggil halo di hari pertama, besoknya udah ada suara nenek-nenek ketawa dari dapur. Terus pintunya diketuk-ketuk terus padahal nggak ada orang. Puncaknya ada suara cewek manggil oi terus-terusan sampai dia nggak bisa tidur. Gila kan? Nah, disinilah semuanya berubah. Kalau tadinya cuma suara, sekarang gangguannya udah naik level. Ini udah bukan halusinasi lagi. Nggak bisa, penjelasan psikologis apapun yang Eva pegang, semuanya runtuh seketika. Bayangin, barang-barang di kamarnya mulai gerak sendiri. Tasnya geser, laptopnya pindah, piring juga. Dan ini bukan kejadian di tengah malam yang gelap gulita loh. Ini terjadi di ruangan yang terang benderang, disaksikan langsung sama mata kepalanya sendiri. Gimana coba mau bilang ini imajinasi? Setelah barang gerak sendiri, teror visualnya pun muncul. Ini nih yang bikin merinding. Awalnya dia lihat ada mata merah nyala dari lubang ventilasi. Terus dia lihat sekilas ada rambut panjang kusut di atas lemari. Puncaknya, dia lihat ada sosok hitam berdiri di pojok kamar, nontonin dia tidur. Nggak kebayang sih rasanya. Di antara semua kejadian aneh, ada satu yang paling absurd, yaitu insiden legging. Jadi ceritanya, leggingnya hilang dari gantungan pas dia lagi mandi. Dicari kemana-mana nggak ada. Saking kesel dan frustasinya, Eva iseng ngomong, balikin dong. Lalu dia tidur siang. Pas bangun, coba tebak. Leggingnya udah ada di sana, ngegantung dan goyang-goyang di jendela. Dan setelah itu, kedengeran suara cewek ketawa. Bener-bener kayak dipermainkan. Oke, kalau tadi cuma dipermainkan, sekarang terornya bener-bener melewati batas. Udah nggak cuma main-main lagi. Gangguannya sekarang jadi fisik, meninggalkan bekas nyata di tubuh Eva. Dia mulai diserang secara fisik. Kontak langsung yang nggak cuma bikin takut, tapi juga meninggalkan luka yang nggak bisa dijelaskan. Waktu tidur, dia ngerasa ada rambut panjang yang nyapu seluruh badannya. Dan yang paling parah, pas bangun, badannya tiba-tiba penuh sama lebam-lebam biru yang besar dan dalam. Belum lagi bekas cakaran panjang di tangan dan kakinya. Dia coba ke dokter, tapi dokter cuma bilang, ini karena kurang tidur. Kurang tidur mana bisa bikin badan biru-biru dan penuh cakaran kan? Sampai di satu titik, Eva bilang dia nangis itu bukan karena takut lagi, tapi karena capek. Bener-bener capek lahir batin. Diganggu 24 jam non-stop, gak bisa tidur nyenyak, kesehatan fisik dan mentalnya bener-bener hancur. Dan siksaan ini gak cuma sehari 2 hari, ini berlangsung selama 2 bulan penuh. 2 bulan teror yang makin parah setiap harinya. Akhirnya, Eva nyerah. Dia harus pergi dari situ, gak ada pilihan lain. Jadi, Eva pun pindah ke apartemen baru. Harapannya, ya semua teror ini bakal berhenti. Pindah tempat, pindah masalah kan? Dia pikir mimpi buruknya udah selesai. Tapi ternyata, dia salah besar. Karena ternyata, gangguannya ikut pindah. Coba kita lihat perbandingannya. Suara cewek yang sama, terdengar lagi di apartemen baru. Ketukan misterius, sekarang datang dari dalam kamar mandi. Dan yang paling parah, dia tetap bangun dengan lebam dan cakaran baru. Ini artinya apa? Masalahnya bukan di asrama itu, tapi ada sesuatu yang menempel pada Eva. Dan disinilah potongan puzzle terakhir mulai terungkap. Setelah Eva pindah, dia baru dapat cerita dari penjaga asrama dan tetangga. Ternyata, kamar yang dia tempati itu punya sejarah kelam yang sengaja ditutup-tutupi dari penyewa baru seperti dia.
Penghuni kamar itu sebelumnya katanya adalah seorang dukun. Dan yang bikin semuanya jadi lebih jelas sekaligus lebih seram, di kamar itu ditemukan sisa-sisa sajen yang disembunyikan di balik pintu dan di dalam lemari. Sajen atau sesajen ritual. Tiba-tiba, semua teror yang dialami Eva seolah punya konteks, tapi konteks yang sangat-sangat mengerikan. Kisah Eva ini benar-benar bikin kita mikir ya, batas antara rumah angker dan orang yang diikuti jadi kabur banget. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang jujur aja bikin merinding. Gimana kalau sumber terornya itu bukan di tempat tinggalmu, tapi sesuatu yang udah terlanjur nempel dan ngikutin kamu kemanapun kamu pergi?